Kita pada minggu ini, minggu 21 setelah Trinitatis, yang dari Ulangan 24 ayat 17 dengan 18, Ulangan 24 ayat 17 dengan 18, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal itu. Demikian firman Tuhan. Menjadikan firman dulu menjadi terang. Kita masih bisa berkumpul di gereja ini memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian kita, doa kita, dan persekutuan kita dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan mudah-mudi khotbah untuk minggu kita saat ini sedikit tapi luar biasa. Jadi bisa dikatakan dalam setahun itu ada beberapa kali cuma dalam minggu itu yang khotbahnya 2 ayat, mau sampai 10 ayat. Jadi kalau sekarang dengan hari ini dia sudah lewat hanya 2 ayat, tetapi khotbah ini merupakan suatu yang sangat dipentingkan dalam perjalanan hidup kita. Sebelumnya saya mohon maaf kalau khotbah ini tersampaikan nanti atas kuasa Tuhan. Mohon jangan dibilang awak sing suwe itu khotbahnya menempati. Jangan seperti itu dulu. Mohon maaf karena ini betul-betul tujuannya ini tadi betul-betul iman kita kepada Tuhan. Jadi nanti begitu pulang, wah itu nembak terus itu juga melalui berkhotbah. Jadi menjadi beban pikiran kita. Bukan kami menyampaikan ataupun istilahnya itu menyerempet di dalam situasi pakai penekanan di dalam menyampaikan, tetapi khotbah ini menyampaikan memang harus seperti itu. Bapak Ibu mudah-mudahan yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak terasa masa pandemi ini sudah hampir 3 tahun berjalan. COVID-19 sekarang sudah 2021. Sehingga terus terang secara pribadi saya banyak mempunyai ataupun mendapatkan suatu hal-hal yang bisa dikatakan menjadi cerita
bahkan ilustrasi, bahkan dikatakan di dalam bahasa Batak menjadi jaminan dulu sesudah adanya itu tadi COVID di dunia, terkhusus di negara. Cerita ini bisa membuka wawasan kita dengan kondisi yang sudah terlewat. Ceritanya Bapak Ibu seperti ini. Ada yang bernama si Ahmad. Nama yang bernama si Ahmad dengan nama ibunya si Susi. Maaf, tidak ada yang nama kita si Ahmad dengan si Susi di sini. Kalau di luar mungkin ada. Cerita ini situasinya di masa Covid, si Ahmad dengan si Susi mamanya berjuang supaya bisa menyambung hidup, supaya bisa bertahan hidup karena kondisi pandemi yang berkepanjangan. Apa yang dapat dikatakan atau yang dikerjakan oleh si Ahmad dengan orang tuanya atau mamanya? Kebut tidak ada, mencari pekerjaan tidak ada yang menerima. Maka apa yang bisa dikerjakan mereka? Mereka berjualan di perempatan jalan di lampu merah. Si Ahmad dengan ibunya berjualan di lampu merah. Bisa kita bayangkan sekarang Bapak Ibu dengan mengemudi di Jelutung itu ada lampu merah dari Simpang Puncak, baru Puncasera, lewat ke sana terus ada perempatan jalan lagi, ada lampu merah. Jadi orang tua daripada si Ahmad berjualan koran di Jelutung Simpang Puncak itu, dan si Ahmad berjualan di perempatan jalan lampu merah yang Simpang karakter. Itu kalau diukur tidak sampai 1 kilo. Disitulah mereka berjualan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari itu bangun pagi-pagi mereka pergi ke loket koran dan mereka tegaklah di sana. Ada kelebihan anak si Ahmad, kalau orangnya tidak laku, dia mencari kepedulian orang, menghibur mobil-mobil yang ada mampir di lampu merah tadi. Tentunya karena orang tidak dibilang seperti itu, dia langsung cium tangan, gitu, ngamen pakai cium tangan begitu. Kira-kira seperti itu. Yang penting mereka bisa makan untuk malam harinya dan adik-adiknya bisa makan di rumah. Ini kisah yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Sesudah 3 hari mereka melaksanakan tugas yang seperti itu, apa yang terjadi? Biasanya ada geng-geng di lampu merah itu tadi. Ada geng-geng di sini. Maka mereka bertanya, sudah hari 3, pas sudah sekitar jam 10:30, uang yang dikumpulkan mamanya sudah ada hampir sekitar 60.000. Anaknya sudah ada 70.000 karena dia sambil ngamen pakai kiri kanan. Datang geng-geng pakai motor yang besar. Dan ini preman ini menanyakan, "Woi, kau siapa?" Nah, karena situasinya mereka tetap mengikuti prokes, mereka tetap pakai masker. Mereka bertanya terhadap orang-orangnya yang sudah pulang, "Kamu siapa?" "Nama saya Sisi, Pak." "Siapa yang kamu jualan di sini?" "Perut anak saya dan perut saya, Pak." "Mana uangnya?" Diam-diam dibangun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menangis si Susi, meraung-raung dengan mereka tadi, dan berdua ini preman ini tadi pergi lagi ke lampu merah yang di Jelutung Simpang ke pasar. Mereka bertanya lagi, "Hei, kau siapa yang kau jualan di sini?" "Siapa kau?" "Saya Ahmad, Pak." "Siapa yang kau jualan di sini?" "Mama saya, Pak." "Udah berapa duit?" "Itu
ditunjukkan dan uang yang 75.000 ini pun diambil oleh si preman yang boncengan itu. Maka si Ahmad pun menangis beraung-raung dan ratapan tangisnya itu tadi betul-betul didengarkan orang lain. Maka orang yang tukang ojek yang di situ langsung ada yang berempati mengejar si preman yang mengambil uang dari bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang melihat ibu tadi pun polisi sudah bergerak mengejar si preman yang mengambil duit tadi. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, pas saat simpang Mangga mereka itu dapat ditangkap oleh massa bersama dengan polisi yang mengejar mereka. Maka mereka berdua ini pun dibawa kembali ke penjara yang itu, diperhadapkan dengan Ibu Susi dengan anaknya si Ahmad itu tadi. Begitu diperhadapkan, masker belum dibuka. Betul kamu mengambil ibu uang untuk ini tadi? Memangnya kamu siapa? Datanglah Ibu Susi, dibukalah maskernya bapak ibu yang dikasih Tuhan. Loh, kenapa tidak bilang mereka ini bahwa kamu istri daripada RT? Dilihat tadi, kamu siapa? Dibuka maskernya. Kenapa tidak kamu kasih tahu tadinya bahwa kamu anak daripada RT kita yang sudah meninggal? Bapak ibu yang dikasih Tuhan, rumah mereka cuma satu jarakan. Maka mereka berdua tadi betul-betul mengenal istri daripada Pak RT yang sudah meninggal itu tadi. Dikatakan, kenapa tidak kamu kasih tahu tadi bahwa kamu adalah istri Pak RT kita yang sudah meninggal karena terdampak COVID-19? Kenapa tidak kamu kasih tahu bahwa kamu anak daripada Pak RT? Yang terjadi bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka polisi pun membawa mereka berdua ke polsek bersama dengan ibu tadi untuk melaksanakan bagaimana kelanjutan daripada cara preman itu tadi terhadap ibu dan anak itu tadi. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, cerita itu merupakan suatu kondisi yang kita lihat dan ada hubungannya dengan khotbah kita, seperti halnya yang sudah kita bacakan tadi. Di mana letak hubungannya? Ada dikatakan di 2 ayat itu tadi bahwa klarifikasi khotbah yang kita bacakan tadi adalah orang asing. Yang kedua, anak yatim. Dan yang ketiga, janda. Orang asing, anak yatim, dan janda. Mengapa kamu kasih tahu tadi bahwa kamu ini dan anak Pak RT yang sudah meninggal? Jadi seandainya diketahui oleh preman itu tadi bahwa itu istri Pak RT dan itu anak Pak RT yang sudah meninggal itu tadi, maka mereka tidak jadi mengambil uang yang hasil penjualan koran tadi dan hasil ngamennya anak itu tadi. Bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan, di situ letak hubungannya merupakan khotbah yang kita bacakan tadi adalah suatu betul-betul detik-detik terakhir, merupakan suatu yang disampaikan oleh Musa, pidato perpisahan Musa terhadap orang-orang Israel, dikembalikan, diuraikan kembali
bahwa sebelum sampai bangsa itu ke tanah perjanjian, Musa menyampaikan supaya orang pengikut Kristen itu tadi, pengikut Tuhan itu tadi harus beda melaksanakan perjalanan hidupnya di dalam kasih. Kasih yang dimaksud bukan terhadap hanya kepada orang yang berkenan. Kasih yang dilaksanakan itu tadi bukan hanya dilaksanakan terhadap orang yang satu gereja, tetapi daripada uraian daripada cerita itu tadi bahwa ajaran ini menegaskan supaya kita betul-betul menunjukkan diri kita menjadi suatu orang Kristen yang menunjukkan jati diri kita sesuai dengan kasih, dengan keadilan. Kasih dengan keadilan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan sekarang pun terus terang khotbah ini sangat menyentuh pribadi lepas pribadi. Jikalau masih ingat akan kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan yang membantu hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, karena kesusahan hidup. Manusia itu meletakkan suatu cara perjalanan hidupnya. Karena hatinya terhadap hidupnya, maka dia membuatkan suatu acuan langkah perjalanan hidup yang mau dituju. Contoh secara pribadi saya Bapak Ibu, karena susahnya hidup di kampung sana, maka pergi datang ke Jambi membuatkan suatu tujuan hidup supaya hidup saya lebih bagus nanti, supaya kehidupan saya lebih bagus dibandingkan dengan kehidupan orang tua saya. Dan saya kira Bapak Ibu juga ada bisa berpikir dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan manusia ini meletakkan atau menempatkan suatu tujuan dalam hidupnya, membuatkan suatu aktivitas dan kegiatan atau program perjalanan hidupnya. Contoh, kalau di para marketing atau orang-orang pemasaran, mereka membuatkan suatu tujuan atau goal atau target atau goal setting. Saya akan perjuangkan target saya ini agar kehidupan saya bisa berubah, agar perjuangan hidup saya bisa berubah. Cara merealisasikan goal setting atau target yang dibuat itu tadi, agar tujuan saya ini bisa tercapai. Ada cara orang Bapak Ibu melaksanakan. Kalau dia di dalam ekonomi, mereka itu membuatkan suatu cara kerja dengan situasinya tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan lingkungan lain. Bahkan dikatakan masa bodoh. Yang penting tujuan saya, fokus saya adalah target saya bisa tercapai. Target saya bisa tercapai. Ada cara orang yang seperti itu Bapak Ibu. Dan ada cara orang sebagian dengan diletakkannya suatu target ataupun goal setting di dalam hidupnya, dia tetap mengikuti suatu cara hidup berbaur dengan orang banyak, hidup berkumpul dengan tetangga, hidup berkumpul dengan seiman, hidup berkumpul dengan satu kampung. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu gaya hidupnya dikatakan berkumpul, tetap diikuti. Tapi apa yang terjadi? Kemarin saya mendengarkan khotbah hidup dari seorang Pak Pendeta. Beliau mengatakan kehidupan orang Kristen di zaman sekarang, kehidupan banyak orang Kristen di zaman sekarang sudah banyak yang bisa dikatakan itu abu-abu. Kenapa dikatakan
Pak Pendeta itu abu-abu. Karena orang lain makan bersama, duduk bersama, berbayar bersama, arisan bersama, berbisnis bersama. Tetapi apa yang ada di dalam hatinya? Apa yang ada di dalam pikirannya? Dia selalu mempunyai suatu cara. Kapan tidak tahu, kapan tidak salah tahu, kamu akan saya ketawa. Tidak seperti itu. Namanya seperti yang tadi betul-betul saling mengasihi, tetapi mengintai atau melihat kapan ada waktunya, maka dia akan membuatkan suatu cara untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, memuaskan kebutuhan jiwanya. Bahkan Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan kemarin, banyak orang di zaman Kristen sekarang pintar berdoa, tetapi sudah lari dari perbuatan secara hari ini. Sudah lari dari kenyataan yang dikerjakan di setiap hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan tegas Musa mengatakan di dalam khotbah kita saat ini, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadis. Orang lemah, orang yang betul-betul hidup kurang beruntung, orang yang kurang bisa mendapatkan itu kebahagiaan dalam perjuangan hidupnya, tetapi bahkan ditekan, bahkan disisirkan, bahkan bahasa kenyataan yang terjadi di akhir-akhir ini segoda situ cacat negara sudah tak dipisah kembali. Firman Tuhan saat ini mengatakan untuk mengasihi sesama sesuai dengan tema kita, yaitu hidup rukun dengan sesama. Hidup rukun dengan sesama. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selaku pengikut Kristus yang benar, kita mesti tunjukkan, kita mesti praktekkan dengan perbuatan nyata kita bahwa kita itu adalah punya kasih yang dari Allah yang mengasihi kita. Di ayat 18, haruskah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu, dari sana engkau melakukan hal itu. Seorang pejuang itu tadi, seorang yang mau berubah nasib dalam kehidupan tadi, dia lupa kenapa saya harus datang ke dalam ini, kenapa saya harus berjuang seperti ini. Dia tidak ingat lagi bahwa latar belakang saya yang datang ke sini untuk memperbaiki hidup, bergaya sombong dan bahkan bergaya yang tidak sesuai dengan lagi yang dikehendaki oleh Tuhan. Ini betul-betul diajarkan oleh firman Tuhan pada saat ini dengan kita. Jangan lupa katakan akan hidup. Ingat bahwa di penjajahan Mesir ini belum sampai ke tanah perjanjian, karena Musa tidak sampai ke tanah perjanjian tadi. Di bahasanya yang kita sekarang direpres, diulang kembali, dikembalikan. Lakukanlah keadilan di dalam kasih yang benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan. Ingat bahwa kita ini juga baru terlepas dari perbudakan dosa. Kita juga terlepas dari perbudakan dosa. Maka mari kita gunakan. Kita sepertinya bersekutu, bernyanyi bersama, tertawa bersama, tetapi di dalam hati kita tetap memelihara dendam sesama Tuhan. Ini dipertegas oleh firman Tuhan saat ini.
Bagaimana kita mempercayai yang benar-benar yaitu Allah yang mengasihi kita, kalau di antara sama-sama kita pun tidak ada saling mengasihi, tidak ada saling menolong, tidak ada saling mengawal. Bersama dengan ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menunjukkan keadilan itu tadi, menunjukkan kebenaran dari karena itu yang dari Tuhan. Apakah yang dikerjakan orang menjadi sudah salah? Dengan kebenaran segala pihak kita harus diam? Tidak. Apa kita salah kalau kita memberikan kita bisa sesuai dengan kebenaran? Tidak. Maka dari itu Bapak Ibu mudah-mudahan yang dikasih oleh Tuhan, firman ini betul-betul memberanikan kita kembali supaya hiduplah penuh dengan kasih. Jangan hanya kepada diri kita, jangan hanya kepada keluarga kita, jangan hanya kepada satu gereja kita, tetapi terhadap sesama mari kita tunjukkan kasih. Dan itulah yang menunjukkan, yang menandakan bahwa kita itu adalah betul-betul pengikut Kristus. Apa itu yang dikasih oleh Tuhan? Kemelut kesusahan yang sudah kita tahu bersama di tempat yang kecil ini, tetapi yang dipenuhi Roh Kudus ini hampir 3 tahun betul-betul tidak ada kenyamanan pikiran karena udah dari oknum-oknum tertentu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sesuai dengan yang sudah disampaikan di minggu yang lewat, nanti kita akan bicara untuk kemajuan iman kita, kemajuan daripada kepribadian kita di hadapan Tuhan bersama dengan pakai penerangan. Dihimbau nanti terhadap Bapak Ibu semuanya jemaat yang hadir pada saat ini, jangan langsung pulang. Kita laksanakan nanti rapat sebentar terkait dengan situasi untuk menabur-naburi Hakoseota Makitepon Kuliata di Hakai penerangan. Setuju dengan yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kita tunjukkan kasih, kita tunjukkan kebenaran, kita tunjukkan keadilan di dalam hidup berbeda, bahwa kita juga mempunyai hak bersekutu dengan Allah. Kita juga mempunyai hak untuk memuji dan memuliakan Tuhan yang menciptakan kita. Mari kita aktif untuk memberikan suatu pelayanan kepada Tuhan bersama dengan gereja. Dan dikatakan dalam Matius 25 ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk saya. Hakanya penerangan yang begitu kecil ini, yang sudah mau memasuki usia 7 tahun tanggal 30 bulan 11, sekarang banyak mendapatkan pergumulan oleh orang pihak-pihak yang mempunyai kekuatan secara duniawi. Tetapi kalau Tuhan berkehendak bahwa kemudian daripada Tuhan akan berkembang dan subur melalui daripada gereja kita ini, serahkan dan turutlah kita melaksanakan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan bersama dengan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Demikian kemuliaan berkata.